Selamat datang kembali. Video hari ini akan menceritakan tentang sebuah mesin waktu yang konon katanya tersembunyi di Vatikan. Sejarah Vatikan memang penuh dengan rahasia. Dari hilangnya Emanuela Orlandi, putri seorang pejabat Vatikan berusia 15 tahun yang tidak terpecahkan pada tahun 1983, hingga kumpulan dokumen rahasia yang dikenal sebagai arsip apostolik. Dari semua rahasia Vatikan, tidak ada yang lebih aneh dari legenda tentang mesin waktu yang tersembunyi di sana. Seorang pastor keuskupan Katolik Roma, François Brun, mengejutkan dunia saat bukunya Le Nouveau Mystère du Vatican atau Misteri Baru Vatikan terbit di tahun 2002. Di dalamnya, Brun menulis bahwa ia bersama Pellegrino Ernetti, seorang pendeta Italia dan ilmuwan, berhasil membuat sebuah mesin yang bisa melihat ke masa lalu. Digambarkan seperti televisi di mana yang tampil adalah peristiwa-peristiwa sejarah manusia. Mesin itu kemudian disebut sebagai kronovisor. Suatu hari pada bulan Mei 1972, sebuah majalah mingguan bernama La Domenica del Corriere yang berbahasa Italia merilis sebuah berita yang menghebohkan. Berita itu berjudul Father Pellegrino Ernetti. Dia adalah seorang imam Benediktin, ahli fisika kuantum, dan ahli elektronik osilator yang menyebutkan bahwa ia telah membuat alat bernama chronovisor. Chronovisor dideskripsikan sebagai sebuah kabinet besar yang berisi serangkaian katoda, dial, tuas, dan beberapa antena yang mengandung paduan langka dan berharga dengan tabung sinar katoda besar di bagian depannya, yang membuat mesin tersebut tampak seperti televisi dengan bentuk yang sedikit aneh. Cara kerjanya memang persis seperti televisi, karena chronovisor tidak secara fisik membawa seseorang kembali ke masa lalu, melainkan menayangkan kembali sejarah serta mendengar peristiwa yang telah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Menurut pengakuan Ernetti, chronovisor tercipta dengan bantuan 12 ilmuwan terpilih dari seluruh dunia, di antaranya Enrico Fermi dan Wernher von Braun. Tentu saja pengakuan itu langsung mengundang kontroversi, bukan cuma di Eropa tapi juga di seluruh dunia. Dalam buku yang ditulis Brun, disebutkan pula Ernetti mengklaim bahwa ia secara pribadi telah menyaksikan banyak adegan sejarah di perangkat tersebut, termasuk pidato yang diberikan oleh Napoleon Bonaparte, adegan dari Romawi kuno seperti pidato Marcus Tullius Cicero kepada Senat Romawi pada 63 sebelum Masehi, drama Thyestes atau pertunjukan penyair Romawi Quintus Ennius yang hilang, serta peristiwa-peristiwa Alkitabiah, termasuk penghancuran Sodom dan Gomora. Perjamuan terakhir, melihat peristiwa penyaliban Kristus yang katanya membuktikan hal itu benar-benar terjadi. Ernetti bahkan mengaku telah membuat foto dari peristiwa yang dilihatnya dan tampil pada sebuah majalah mingguan Italia, La Domenica del Corriere, pada tanggal 2 Mei 1972. Ernetti juga mengklaim bahwa mesin itu telah dikunci oleh Vatikan dan bahwa dia telah bersumpah untuk merahasiakan seluruh proyek ini. Brun adalah orang pertama yang ia beritahu. Ernetti mengatakan bahwa Paus Pius ke-12 pada akhirnya menganggap chronovisor terlalu berbahaya bagi umat manusia dan melarang siapapun membicarakannya, menyembunyikan, bahkan mengancam akan mengucilkan siapapun yang mencoba untuk menggunakannya lagi. Entah bagaimana, kabar tentang chronovisor ini menjadi bocor ke publik, lengkap dengan tajuk "Mesin yang memotret masa lalu akhirnya telah diciptakan" dan tersebar luas di seluruh Italia. Meski mengundang kritik dan dianggap penipuan, Ernetti tetap mempertahankan chronovisor. Banyak yang membuktikan bahwa foto-foto yang dia klaim jelas-jelas palsu dan ada kemungkinan bahwa Ernetti sendirilah yang membuatnya. Hal lain yang cukup mencurigakan adalah bahwa perangkat tersebut hampir sama persis dengan sebuah mesin yang ditampilkan dalam novel fiksi ilmiah A for Effort karya T.L. Sherratt, yang mana novel ini terbit pada tahun 1947. Segala kehebohan tentang chronovisor ini beserta bukti-bukti yang diberikan Ernetti kemudian memecah publik menjadi dua golongan, mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya. Sesuatu yang umum terjadi untuk menyikapi sebuah kontroversi. Semua orang berhak memilih untuk percaya atau sebaliknya. Beberapa tahun setelah 1972, Ernetti kembali menghebohkan dengan memberikan sebuah pengakuan. Di dalam pengakuan itu, ia mengakui kalau semuanya adalah kebohongan semata.
Namun sebagian orang tetap percaya kalau chronovisor itu nyata dan semua yang dikatakan Ernetti sebelumnya itu adalah benar. Sebagai tambahan, Ernetti juga tidak pernah membeberkan bagaimana mesin chronovisor ciptaannya itu dibuat dan bagaimana cara kerja pastinya. Tidak ada bukti nyata bahwa perangkat itu pernah tercipta. Namun Ernetti masih terus bersikeras mengenai keberadaan chronovisor. Ia bahkan menulis sebuah surat terbuka yang menyatakan hal itu sebelum kematiannya pada tahun 1994. Sampai hari ini, tidak ada jawaban pasti mengenai misteri chronovisor. Pengakuan Ernetti, lalu pengakuan kalau dia berbohong, sampai buku yang ditulis oleh Brown, tidak ada yang bisa memastikan tentang siapa yang benar dan salah dalam misteri chronovisor ini. Tetapi, kita bisa saja menganggap ini adalah bagian dari sejarah dan peristiwa di masa lalu tentang mesin waktu. Chronovisor ini bukan satu-satunya misteri yang berbicara tentang mesin waktu. Hanya saja, chronovisor adalah salah satu yang paling menghebohkan. Apalagi, belum ada penemuan yang serupa dan benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke geng, sampai di sini dulu video untuk hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan komen mengenai ide video ataupun saran-sarannya. Serta, jangan lupa di subscribe channel ini, biar semakin banyak kisah-kisah menarik yang kita ceritakan. See you in the next video geng. Bye-bye.